Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa melampaui akal dan pikiran, itulah yang menyertai engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat kami persilakan. Shalom. Selamat Natal. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Natal pada saat ini yaitu kaum Ibu Soket dan juga Gloria yang mengambil tema tertulis dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 30. Demikianlah bunyinya: kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sekali lagi saya bacakan: kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saat Natal saat ini mungkin banyak Natal-Natal yang akan kita ikuti, baik di gereja, persekutuan marga, demikian juga mungkin lingkungan tempat tinggal kita. Apa yang menjadi makna? Apa harapan dan tujuan kita? Ini hal yang menjadi perenungan bagi kita pribadi lepas pribadi. Tuhan menganugerahkan kepada kita 365 hari dalam satu tahun. Dari detik, menit, jam, hari, minggu, dan bulan akan kita lalui. Mungkin banyak kesuksesan saudara-saudara yang terkasih. Mungkin ada juga kegagalan. Ada sukacita. Mungkin kita bersedih. Mungkin kita juga mengalami sakit penyakit dan juga kesehatan yang luar biasa. Bukan karena kemampuan dan kekuatan kita semata, tetapi nyatakan dalam hidupmu itu adalah kesempatan daripada Tuhan. Kalau kita masih dibangunkan dari tempat tidur, kita nyatakan amin, karena itu masih diberikan Tuhan kesempatan. Kalau kita masih bisa melangkahkan langkah kita, nyatakan amin, karena itu adalah kesempatan dari Tuhan. Kalau masih selera untuk makan makanan, nyatakan amin, karena itu adalah kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Dan lain sebagainya saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini kita diajak bahwa memang kita sungguh takut dan kecewa kalau kita mendapat yang jelek. Sebagai manusia biasa yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kaum ibu pasti pergi ke pajak mencari yang cantik, yang terbaik. Tidak yang murah, itu mungkin agak jauh. Murah tapi bagus rasa ya. Ya, bawang yang bagus, cabai yang bagus, ikan yang bagus, pokoknya yang bagus-bagus lah, yang identik dengan cantik. Supaya juga kita yang mengkonsumsinya memperoleh kesehatan. Kalau beli ikan, dari mana dilihat yang cantik? Dari insan, muncul dari insan. Jangan lihat sisiknya dulu ya. Jangan lihat sisiknya, jangan lihat ekornya, tapi lihatlah insannya yang terdapat di kepala. Berarti kepala menjadi penentu nanti identik ke situ firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hal ini menjadi pergumulan bagi kita. Kalau pengamsal Raja Salomo mengatakan kepada kita saat ini bertolak belakang sebenarnya. Yang pertama diangkat dalam kemolekan, yang kedua tentang kecantikan. Di mata dunia ini sangat penting dan berharga sekali. Maaf, secara transparan saya katakan, saya lihat istri saya bukan hatinya, tapi kecantikannya duluan. Amin. Nah, ibu-ibu di sini juga pasti melihat calon istri pacaran pasti karena
kemolekan, cantik. Yakin saya, nggak tahu amang tabu mulut. Ya, di sini Ina? Enggak. Pasti satu cantik ya. Soal kebaikan mungkin nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Kemolekan itu yang terutama. Nah, di sini dikatakan ini memang penting. Ini memang suatu kekuatan bagi suami. Ini adalah betul-betul suatu kewibawaan. Itu realistis dalam kehidupan kita. Dan juga istri terhadap suami, pacarnya. Calon suami itu pasti ganteng ya. Kalau bisa suspek. Gak mungkin mengambil suami, cari suami yang sudah buncit. Ya kan? Timbangan 150 kilo pula. Kayak mana itu? Jalan pun gemetar. Ini pasti kalau bisa yang suspek. Ada di sini yang pingin suaminya kumisnya seperti kumis kiri, panjang. Enggak ya? Kalau bisa ya, sedangkan kumis Pak Radin atau siapa PT itu sedikit segini, Jojo, ya kan? Mungkin saja enggak malas semua. Tapi kalau halus, memiliki kumis, dan mungkin saja ada yang enggak suka, enggak usah punya kumis. Nah, tipis saja. Ini sekarang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kemolekan itu seperti saya katakan adalah suatu kekuatan dan kecantikan. Rata-rata seorang ibu ketika mau pesta, ketika mau pergi ke gereja, ketika mau ada pertemuan, bahkan untuk Natal ini, saya tanya, berapa kali tadi berkaca? Ada yang 3 kali? Lebihlah. 5 kali? Lebih. Pasti rata-rata 10 kali ya. Kita aminkanlah itu. Jelas saja, katakan sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Kenapa? Karena kecantikan dan kemolekan membuat kita pede, percaya diri, ingin tampil beda. Dan ini saudara-saudari tidak terlepas dari pribadi kita. Dan ini yang dijajakan oleh Raja Salomo dalam firman Tuhan saat ini. Kemolekanmu jangan membuat engkau sombong. Kecantikanmu jangan membuat engkau ego. Jangan buat dirimu mendatangkan keangkuhan dan lain sebagainya. Sebab manusia itu hidup harus berdampingan, tidak menjadi serigala. Manusia itu harus tetap saling mengasihi, memiliki persekutuan yang baik, dan betul-betul dari kemolekan itu, dari kecantikan itu akan menjadi contoh yang terbaik. Mungkin saya ditanya, makan obat pakai bedak apa, pakai pelembut apa? Walau kamu tidak bilang, ini pelembutku, ini bedakku, ini gincuku dan lain sebagainya. Tapi karena dengan sendirinya, santai berdiri, berjalan, Bu, pakai pelembut apa? Bu, pakai gincu apa? Enggak, biasa saja. Nah, iya. Karena apa? Karena kami juga suami makin molek kau. Nah, iya enggak? Betul enggak? Untuk siapa penampilan ibu? Untuk suami kan? Jangan suami orang, hancur kita. Iya kan? Untuk suami kan? Tadi ada nggak ada? Sama ya. Sudah dimasak banyak, enak-enak, sampai 10 kali kecap. Napas sirahnya udah pas dalamnya. Oh ya, sudah. Aduh kasihan, kecemburuan ini. Makanya ini perlu jadi obat ini malam ini ya. Firman Tuhan ini menjadi obat melalui firman. Pasti kalau ada suami seperti itu, kita mari pertanyakan. Kalau saya katakan, maaf, kalau orang ibu di sini nanti pulang atau bagaimana, siapa di sini suaminya tukang tanya, macam reserse? Ada? Ibu ini memang polisi tapi nggak macam reserse. Ya, ada di sini. Jam berapa tadi berangkat? Nah, apa kegiatannya? Siapa saja yang datang? Jam berapa bubar?
Nggak ada. Berarti suami baik ya rupanya. Online. Siapa di sini istri yang tukang nanya sama suami? Nah, ini kan bocah menangnya aja kan. Suami nggak nanya, istri nanya. Ini berkumpulan. Istri harus menang, hancur. Nah, ini pantasan dompet suaminya tetap kering. Ya, ini sekarang. Nah, ini mau menjadi pergumulan kita. Ini mau jadi bagaimana kita ke depan menjadi takut akan Tuhan. Kemenangan sendiri itu tandanya bahwa kita mencari kemolekan, bahwa kita mengandalkan kecantikan kita. Tetapi bagaimana tadi refleksi menunjukkan kepada kita inner beauty. Kecantikan itu melebihi segala sesuatunya jika berangkat dari hati yang terdalam. Dengan tulus, dengan betul-betul ikhlas, dikasih itu benar-benar menjadi tanggung jawab kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana kondisi suami, bagaimana kondisi anak, bagaimana kita dalam rumah tangga, bagaimana kita terhadap mertua, bagaimana dengan sekeliling. Ini mau terkatakan menjadi tanggung jawab yang orang-orang yang takut akan Tuhan. Buah Natal yang mau kita buahkan dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita menang, bagaimana kita betul-betul bukan hanya objek tetapi betul-betul menjadi kontribusi, memberikan semangat, motivasi kepada yang lain. Ini ajakan Tuhan kepada kita bahwa memang orang yang bernatal itu ke depan. Aku siapa sih? Bagaimana suamiku terhadap aku? Bagaimana anakku terhadap aku? Bagaimana mertua terhadap aku? Dan lain sebagainya. Nah, mari kita tunjukkan. Yang pertama, Abraham terhadap Sarah. Ketika mau memasuki Mesir, dia katakan, itulah kesaksian Abraham yang pertama. Kau adalah istriku yang tercantik. Tapi dia betul-betul dengan kekesalan, rasa takut dia, gimana orang Mesir nanti menginginkan istriku ini. Dia mengatakan, bilanglah ya, kau adalah adikku. Luar biasa. Dia puji istrinya, dia betul-betul menyatakan cinta kasihnya, dan betul-betul doanya agar ia tetap menjadi istri yang baik. Bilanglah kau adikku, jangan sakit hati, jangan tersinggung, dan aku akan tetap mendampingi engkau. Orang yang takut akan Tuhan dalam pemeliharaan kehidupannya bahwa perhatian itu terhadap istri, perhatian terhadap anak, perhatian terhadap suami, itu yang menjadi buah pagi, siang, dan malam. Dan ini yang menjadi tanggung jawab. Orang Batak membilang bahwa istri itu yang pertama itu dinyatakan para maksud nasorabalon pertatarin nasora kitab jalan pasakalam nasora mania. Ini istri itu berarti welcome, silakan masuk. 24 jam rumahku terbuka. Kamu tidak akan kelaparan, kamu pasti kenyang, dan tetap ya, kamu penuh dengan kehangatan. Makanya dalam pernikahan orang Kristen dinyatakan bahwa perempuan itu harus memiliki marwah, wibawa, harus memiliki bahwa dari pancaran wajahnya benar dia ini adalah menjadi bunga dan betul-betul memberikan sari yang terbaik. Makanya ikon kotor korban tongan pardongan ala pohon dovot hamina nitone, ada ketenangan jiwa, tidak marah. Kadang ibu-ibu ini maaf, pagi siang sampai malam pun cuma tidur aja tuh, hanya tidurlah yang enggak.
pulang gereja pun mau merepet, kan itu kan? Ya kan? Di situ pun mertuanya mau merepet, di situ mau merepet. Orang sana, bukan yang di sini. Ya kan? Orang di sana, yang di sini pasti nggak ada yang seperti itu. Gitu. Yang kedua, Tuhan katakan kepada kita, lihat bagaimana kecantikan orang-orang yang takut akan Tuhan, didasari dari pergumulan Ayub. Anaknya, putrinya meninggal. Kita lihat perilaku istrinya. Bego kali kau. Sudah begitu penderitaan kesusahan yang kamu hadapi, terutama sakit penyakit, masa kau sembah lagi Tuhan? Jangan. Tapi dengan kesabaran, dengan tekun, tetap setia kepada Tuhan. Ternyata Ayub mendapatkan putri yang tercantik di seluruh dunia. Kalau kita baca pasal 42 kitab Ayub, jelas dinyatakan kepada kita, Ayub itu memiliki putri tidak ada imbangnya. Cantik, itu buah dari kesabaran. Saya mau mengatakan bahwa istri itu harus penuh dengan kesabaran. Sebab kesabaran itulah yang membuahkan anak-anak yang ganteng. Putri-putri yang cantik seperti Ayub. Harta habis, sakit, dan lain sebagainya tantangan, tetapi dia tetap sabar. Seorang ibu itu betul-betul yang takut akan Tuhan, bangun, bekerja, dan selalu berdoa. Ora et labora. Ada di sana, saya bilang itu, jam berapa dia kau nak bangun? Saya bilangin, ya, karena guru saya, kau udah punya suami masa bangun jam 8, suami pergi nggak tahu kau, sebentar lagi pulang pun suami nggak tahu kau bilang. Kalau istri yang takut akan Tuhan bagaimana? Wajar nggak suami pergi nggak tahu istri? Hah? Enggak kan? Wajar nggak pulang suami nggak tahu istri? Nanti jalankum itu, datang tak diantar, pulang tak diantar ya, datang tak dipanggil, pulang tak diantar. Wah, kau kali itu ya kan? Datang, pulang tak diantar. Aduh, jangan. Berarti ibu-ibu di sini yang takut akan Tuhan, cepat bangun, selesaikan tugas, dan ini papi bangun, papi ini kopi, papi berangkat. Setelah berangkat, Tuhan di pintu, berkatilah suamiku. Amin. Ini berkatilah suamiku, dan biarlah datang dia membawa rezeki. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang berikutnya, bahwa tadi saya katakan istri itu harus memiliki pelayanan yang lebih baik. Dan betul-betul pelayanan itu diberangkatkan dalam doa. Kalau suami, kalau ibu melihat, Inak melihat, berapa kali suami ibu berdoa satu hari? Jujur. Hah? Mana lebih banyak istri atau suami? Ya, ini. Hah? Sama-sama. Kalau suami berdoa 3 kali wajar dulu. Kalau istri wajar juga 3 kali. Harus lebih. Hah? Kalau suami kan kadang berdoa cuma kayak gini tangannya. Oh, katanya selesai. Macam doa sekolah minggu, met awan banyak serotot. Selesai. Kalau istri, coba di sini, siapa selalu dalam saat teduh, dalam doa, menangis membawakan doa suami kepada Tuhan, suami, anak. Coba Inak sering bergumul dalam doa membawakan suami, anak. Sering sana meja sana, sering Inak. Pasti sering lah ya, apalagi depan ini sering ya. Di sini sekali-sekali. Iya.
Selalu sedang gitu. Belakang sana. Sering. Iya. Jangan bermasalah. Nggak bermasalah karena tanggung jawab kita. Iya. Jangan seperti orang di sana, bermasalah sedikit pulangkan saja. Aku pada ibuku. Jangan. Hah? Ya, udah tahu. Nah, untuk itulah saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita ke depan sebagaimana yang dinyatakan dalam subtema ini, memberikan hati kita dengan takut akan Tuhan. Berarti sekarang sampai selama-lamanya selalu dalam doa. Yang kedua, sekarang sampai selama-lamanya kalau kita takut akan Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Ini pengharapan. Dan sekarang sampai selama-lamanya selalu mengadu kepada Tuhan. Ini yang mau diajar. Dan itulah saudara-saudara kegagalan kita selama ini. Dan mungkin kita tidak mengevaluasi dalam kehidupan kita ini. Kalau misalnya ada tantangan, ada pergumulan, bagaimana kita betul-betul menyelesaikan pergumulan itu dengan doa, menyelesaikan pergumulan dengan firman Tuhan, menyelesaikan pergumulan kita dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kalau pada saat ini ada bisnis, ada usaha, pada saat ini saudara-saudara yang terkasih ada persekutuan Gloria, bagaimana ini semakin adem, semakin nyaman, semakin berkembang usaha. Satu pintu, satu ruko menjadi 2 ruko, 3 ruko, 4 ruko dan lain sebagainya. Ini. Dan juga persekutuan dalam Gloria, bagaimana ada kerinduan. Saya selalu katakan, walaupun dalam bisnis ini, bagaimana aku sedikit kali laku saat ini. Bawakan aku ke dalam doa ya, doa kita. Sepertinya mulai buka saya sampai tutup hanya 1 laku loh. Gitu. Saya pernah berpengalaman menyaksikan suatu pengalaman seorang ibu yang tua. Ceritakan. Dia katakan orang kiri kanan itu bertanya sama aku, aman katanya. Kok bisa laku? Kok bisa banyak kali untukmu? Kok bisa? Lantas dia mengatakan, aku tidak pernah membuka tokoku jam 8 ya katanya. Tapi aku lebih cepat buka. Yang kedua, ketika aku membuka tokoku tidak terlepas dalam doa. Aku berangkat dari doa. Kenapa aku bisa memperoleh banyak untung? Datang yang belanja dari Samosir, datang dari Baligi, datang dari Tarutung. Mereka itu datang jam-jam sampai di Medan jam 7, mereka berlomba ingin cepat pulang. Ya ketika saya terus buka, mereka datang. Ya langsung jualan saya bisa laris manis, laku dengan cepat. Inilah kekuatan doa. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, saya memiliki pengalaman juga. Saya katakan, waktu saya melayani di Baligi, nah, kenapa begini rumahmu? Saya katakan, saya tanya demikian, ya biarlah begini. Anakku ada di Jerman, anakku ada di Singapura, anakku ada di Jakarta, di Bali dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, keberhasilan mereka itu diawali dari hal yang terkecil. Biar tahu mereka apa yang mereka nikmati saat ini, apa yang mereka banggakan saat ini adalah dimulai dari hal yang terkecil. Biar mereka itu, kenapa berapa kali mereka mengatakan rumah ini supaya dibangun, supaya diperbaiki, supaya megah. Tapi saya katakan tidak. Apapun kenikmatan kalian, kebolehan kalian, pangkat dan jabatan kalian, supaya jangan ada tinggi hati, tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kita mau memiliki menantu, mungkin kalau bisa yang istimewa,
yang baik, yang betul-betul bobot bibitnya diberikan Tuhan penuh dengan sukacita. Tidak datangnya dengan sendirinya begitu. Kita lihat saat ini, kenapa bisa demikian datang perkumpulan? Pertama tahun inilah yang viral ini, ya, depan pendeta, aku nggak suka dengan kepada dia, katanya. Aduh, kasihan ya, malu kita sedikit orang Batak ini ya. Sudah di proses pertama, proses kedua, proses ketiga, terakhirnya tinggal parsetul pemadam karena nggak laku setolnya, ya kan? Tumpur sama tukang kerupuk dan lain sebagainya. Yang kedua, kita lihat dengan berkumpul kita ini, lihatin kaum ibu ini udah mau berparpain, udah ada berparpain dan mau berparpain. Yang kedua, selesai pesta, tangan gandengannya pergi ke 3 aras, dikunci suaminya di kamar mandi, ya kan? Ya, mau apanya orang itu? Halimunnya orang itu kan? Tapi dikunci, lari istrinya. Yang ketiga, kita lihat yang di Jawa itu kan sudah lengkap semua, lari istri. Ini menjadi pergumulan kita. Kalaulah doa kita, kalaulah kita betul-betul menyelidiki, ya, kalaulah kita terus terang dan menyatakan, nak, ya, kalau boleh nak ya, kenalilah mamamu yang miskin ini, kenalilah mamamu yang tua ini, kenalilah mamamu yang, kenalkanlah mamamu yang sederhana ini. Jangan kenalkan mamamu yang luar biasa, tetapi kenalkanlah mamamu ini yang sederhana, yang tidak ada bapaknya, supaya dia tahu, mengenal, dan ke depan menghargai. Ini saudara-saudara kita. Yang ketiga, saya katakan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana ke depan juga kesuksesan anak itu. Dan katakan sering bahwa saya 75 ke 80% keberhasilan anak itu tergantung daripada mamanya, ibunya. Saya nggak tahu sampai sekarang kebanggaan itu jelas, ya. Sedikit-sedikit saya kadang tersinggung sama anak saya, ya. Udah lama pun aku gak di rumah, datang-datang terus buka pintu masuk langsung, ya. Saya di rumah, datang-datang, mana mama, katanya. Bapak tuh sehatnya pak, kata salam pun gak disalam. Jumpa mamanya disalam. Aduh, ma. Inilah kedekatan, chemistry anak dengan ibu. Ada terasa, ikatan itu gak terlepas. Betul-betul, makanya saya katakan keberhasilan itu jarang. Apalagi orang Batak, kalau meninggal maaf, ya maaf. Kalau meninggal ibunya pasti ratapan itu sangat luar biasa. Paling sedikit 1 cangkir air mata itu. Tapi kalau bapak mungkin hanya gurunya gitu ya, karena guru sayang ya, dan sebagainya. Ini sekali. Nah, bagaimanalah ke depan? Saya yakin keberhasilan dan kesuksesan ke depan ini menjadi acuan dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Karena saya yakin bahwa ibu-ibu ini pada saat ini akan menjadi ibu yang kuat menghadapi tantangan, menghadapi perkumpulan, menghadapi segala sesuatu yang menjadi harapan cita-cita dalam kehidupan keluarga pribadi lepas pribadi. Ini yang menjadi kekuatan kita. Memang tidak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan. Kita semua tidak tahu terjadi untuk bulan depan. Tapi kita berpengharapan bahwa Tuhan akan memenangkan, bahwa Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan akan menyukseskan kita kalau kita selalu yakin dan percaya. Takut akan Tuhan mendatangkan segala sesuatu yang menjadi milik kita. Seperti Amsal mengatakan, di tangan kanan ada apa? Di tangan kiri ada apa? Tuhan memperlengkapi dengan tangan kanannya bagi hidup kita. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan tangan kirinya apa yang menjadi kebutuhan kita pribadi lepas pribadi. Sebab Tuhan mengatakan,
Saudara-saudari yang terkasih, dalam Matius 21 ayat 22, apapun yang kamu minta dalam doa kamu, kalau kamu yakin, pasti kamu akan menerimanya. Itulah kemenangan kita, keyakinan kita dalam firman Tuhan. Saat ini saya pasti sukses, jamin, asal tetap sabar, asal tetap teguh, asal tetap berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan. Kesempatan ini sungguh indah, di mana Tuhan, ibu-ibu boleh berkumpul saat ini dalam perayaan Natal, arisan sarung songket dan juga Gloria. Betapa kasih-Mu Tuhan, 2023 tahun yang lalu lahir ke tengah dunia ini, merendahkan hati, memberikan kehidupan kepada kami, memberikan kemenangan, dan menjadi pengharapan kami. Dari persiapan hingga pada saat ini Tuhan, nama Tuhan kami permuliakan. Apapun yang menjadi persembahan dalam perayaan Natal ini Tuhan, melalui doa, hidup pujian, dan sapaan firman Tuhan, melalui liturgi dan khotbah, menjadi pegangan dalam kehidupan kami ini, bahwa Tuhan akan memenangkan kami. Tuhan akan menjadikan kami istimewa di hadapan Tuhan. Kuatkan kaum ibu dalam kelancaran bisnis, dalam persekutuan, di tengah rumah tangga, mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak ingin kekuatan dan kemampuan dan kebolehan kaum ibu yang bersekutu pada saat ini, tetapi takut akan Tuhan, doa dan pujian, memampukan dan memenangkan, sehingga ada Tuhan, sehingga keturunan daripada ibu arisan sarung songket dan Gloria memperoleh keberhasilan di tengah keluarga. Biarlah juga Tuhan tema dan subtema Natal ini menjadi tongkat dan pelita dalam kehidupan kami, dan bahwa Tuhan akan menumpangkan tangan Tuhan, menyertai kami, melindungi kami. Tuhan akan membungkus kami dengan Roh Kudus Tuhan, dan Tuhan akan mengembangkan usaha kami. Tuhan akan menjauhkan dari segala tantangan. Tuhan akan memberikan kesehatan yang sempurna, dan juga Tuhan melalui kesuksesan-kesuksesan, biarlah perjalanan hidup kami hanya dimenangkan dalam nama-Mu yang kudus, melalui iman kami pribadi lepas pribadi. Biar juga Tuhan juga lah yang berkati panitia Natal ini, dan juga pengurus harian arisan sarung songket dan Gloria. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin persekutuan tersebut, agar kiranya perlu Tuhan menjadi suatu persekutuan untuk saling mendoakan, untuk saling mendukung, untuk saling Tuhan memberikan semangat.
Kami yakin dan percaya itulah yang menjadi tujuan, itulah yang memotivasi supaya kerap ke depan Tuhan menjadi suatu kerinduan untuk setiap bersekutu dan menjadi contoh dan teladan bagi persekutuan yang lain. Walau kami tidak bersama-sama dengan keluarga di sini, kami yakin dan percaya tangan Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih buat Amang Pendeta Hermin Silaban yang telah memberikan firman-Nya buat semua kita, ibu-ibu arisan Songket dan arisan Gloria. Biarlah pesan firman pada malam hari ini yang disampaikan oleh Amang Pendeta, jadilah kita menjadi ibu-ibu yang menjadi tiang doa di dalam rumah kita masing-masing. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Kami meminta kepada petugas untuk mempersiapkannya. Kita angkat pujian kita, selamat datang. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami datang di hadapan-Mu di malam hari ini Tuhan, arisan Songket dan Gloria, mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami hingga tiba di bulan Desember ini Tuhan, di mana kami merayakan hari Natal, memperingati hari kelahiran-Mu. Terima kasih waktu demi waktu Tuhan menyertai dan melindungi kami, jaga dan memelihara hidup kami Bapa. Terima kasih telah memberikan kecukupan buat tubuh kami sehingga kami dapat sehat alami sepanjang 1 tahun ini Tuhan, di mana di dalam setiap keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami mampu tampil menjadi pemenang di dalam setiap permasalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang sempurna itu nyata menyertai kami pribadi lepas pribadi, hingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk merayakan Natal. Kami mengucap syukur semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur Tuhan
untuk tempat ini, di mana tempat ini sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat keamanan dan kenyamanan yang dapat kami nikmati. Namun ajar kami Bapa, di dalam menikmati semua ini Bapa, kami menyadari semua karena berkat dan anugerah Tuhan, sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang berbicara tentang diri kami sendiri, namun dalam kehidupan kami tetap mencari apa yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di malam hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang baru kami terima Tuhan dari hamba-Mu Bapak Pendeta Herbin Silaban. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami kembali menjadi wanita yang berkenan bagi Tuhan, menjadi wanita yang berdoa, menjadi wanita yang menjadi tiang doa di tengah-tengah rumah tangga kami, menjadi wanita yang cantik bukan hanya secara lahiriah, namun hati kami Tuhan, hati yang menyenangkan hati Tuhan, hati yang mencari apa yang berkenan bagi Tuhan, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui sikap hidup kami dimanapun kami berada. Saat mereka melihat kami Tuhan, saat mereka mendengar perkataan kami, mereka memuliakan nama Tuhan yang di surga. Sehingga apa yang menjadi rencana-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, semua itu dapat terlaksana Tuhan, karena kami menjadi wanita yang berkenan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat acara di Natal ini yang dapat berlangsung. Terima kasih untuk semua kakak-kakak kami yang merancang semua acara ini sehingga dapat berjalan baik, berjalan lancar. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati ketua Songket, Engkau berkati ketua Gloria, bahkan seluruh panitia yang mengambil bagian sehingga acara ini dapat berjalan baik, berjalan lancar. Engkau berkati mereka, keluarga mereka, suami dan anak-anak mereka, bahkan seluruh keluarga besar mereka Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga Tuhan, seluruh anggota arisan ini, persatukan kami di dalam kasih Tuhan, sehingga masing-masing kami Tuhan memiliki hati untuk saling mengasihi, saling melayani. Masing-masing kami Tuhan memiliki hati untuk mencari apa yang berkenan bagi Tuhan, sehingga semakin hari dalam persekutuan arisan kami ini Bapa, kami semakin erat dan erat oleh karena kasih Tuhan yang mempersatukan kami. Tuhan Yesus yang baik, di malam hari ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menaburkan firman bagi kami, Amang Pendeta Herbin Silaban Tuhan. Engkau berkati Amang Pendeta ini Tuhan, dalam pelayanannya hari lepas hari Engkau pakai lebih lagi dahsyat untuk menyatakan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini, Engkau berkati istri dan anak-anaknya, Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau bawa lebih lagi Tuhan naik untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kebenaran, dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pelatih kor kami, Amang Pendeta, Amang Moan, begitu juga dengan Ito Samuel yang membawa musik saat perayaan ini Tuhan. Engkau berkati juga mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, istri dan anak-anak mereka, bahkan keluarga besar mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk malam ini kami dapat berkumpul bersama-sama. Kalau sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami menyerahkan hati, jiwa, roh, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kalau kami berpisah, biarlah Tuhan kami dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di dalam keadaan baik, sehat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di atas semuanya itu Bapa, kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan kami, segala pelanggaran kami, perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati sesama. Kami mengakuinya semuanya di hadapan-Mu, dan mohon ampun biarlah darah-Mu yang kudus menguduskan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita boleh berjalan dengan baik, penuh hikmat dan penuh berkat. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengundang kita semua bangkit berdiri.
bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami bersyukur atas berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bukan semata karena kemampuan kami, kebaikan dan kemuliaan kami, tapi kasih Tuhan mengingatkan kami dalam berkat, agar kami menjadi orang yang beriman, yang bersyukur ke hadapan. Sedikit yang boleh kami persembahkan dalam ibadah Natal ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di samping dari ibadah kami ini. Kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan pasti melimpah dalam kehidupan kami, karena kami memberikannya penuh dengan sukacita, terutama dengan kerendahan hati. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Marilah kita berdoa dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Kau Rajaku.
rasa dosa kita. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir dalam ibadah perayaan Natal, persekutuan kain songket dan juga Gloria. Ini bukan semata karena kemampuan kami, tapi Tuhan berkenan. Nama Tuhan kami permuliakan. Sebentar kami sambut berkat-Mu, makanan dan minuman menjadi kekuatan jasmani kami. Yakin dan percaya itu Tuhan persiapkan melalui panitia dan juga Tuhan pihak hotel ini. Yakin dan percaya bahwa itu akan menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Demikian juga saudara-saudari kami yang belum dapat makanan, Tuhanlah yang memberkati mereka. Dengan kasih Tuhan, mereka boleh menikmati makanan yang secukupnya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami sambut berkat makanan dan minuman jasmani kami. Amin. Yuk, lihat video Gloria sekali lagi. Ya. Oke, standby. Ulang, kurang. Oke, 3, 2, ya Bu. 1, 2, 3, yuk. Kami dari Songket Lover mengucapkan Mari silakan aku. Tunggu fotografernya sana, Bang. Kemarin skip bu. Ya. Lagi. Bebas Bebas. 1, 2. Iya, oke. Oke, 3, 2, 1, mulai Ibu. Udah 3, 2, 1. Oke, yuk. 3, 2, 1, yuk Bu, mulai. Oke, 3, 2, 1, mulai Bu. Kami dari Arisan Gloria mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Oke. Sekali lagi, guys, teriak, bebas. Hah? Bang, panggil itu Bang. Sekali lagi, 1, 2.
Baikkan satu-satu. Ada lagi satu orang banyak ya. Oh ya udah dibuat videonya. Iya, ini dibuat dulu. Videonya. Sini udah ada. Sepertinya meja banyak belum dapat. Kasih. Aku udah dapat ya saya. Udah, belum kamu ya. Mana? Itu yang Sinterklas. Iya, iya Bu, boleh Bu. Ntar ya Bu, video dulu ya Bu. Oke, video dulu. Oke.
Siapakah nama pemain keyboard?